Assalamualaikum. Ini tadi siapa yang nyiapin? Pak Rija. Terima kasih ya, Pak Rija ya. Ya Pak. Udah bawa dan nyiapin. Saya beres-beres dulu ya. Sekretaris, agenda kelas mana? Ya. Saya cek dulu ya hadirannya. Ya Pak. Sekarang tanggal berapa? 12. Oke, sebelum mengecek hadiran, ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ya hadirannya. Afriza, Amelia, Anggiani, Arin, Aura, Cahaya, Diki, hadir Pak, Dini, Edgar, wait, Edgar Anda, Farel, Fikri Naufal. Ada keterangan nggak? Telat Pak, ya? Telat. Oke Pak. Iqbal, hadir. Iwan, hadir. Iklimah, Kaila, Hadir. Luna, Hadir. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Fikri. Kenapa? Terus udah lapor ke meja tiket, udah ada bukti laporannya. Silahkan duduk. Di mana duduk? Terima kasih Pak. Biar sama-sama. Kebetulan masih toleransi ya, masih sebelum 5 menit. Dafa, hadir. Dafa lapar. Hadir. Said, Hadir. Jidan, Hadir. Rulif, hadir. Nazwa, Hadir. Nur Azmi, Hadir. Fajri, hadir. Putri, Raffi, Rahma, Hadir. Raisya, Hadir. Salwa, Sania, Hadir. Anissa, Siti Alita, Hadir. Siva, Hadir. Tiara, Hadir. Widya, Hadir. Yudhistira. Hadir Pak. Hadir semua ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kelas ini beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang, tahu nggak kira-kira apa? Badminton itu salah satunya. Apalagi? Voli apalagi? Kita buka dulu ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang aktivitas fisik. Setelah saya bicara tentang aktivitas fisik, apa yang kamu pikirkan? Bergerak. Ya. Terus
Apa arti dari aktivitas fisik? Menggerakkan tubuh. Menggerakkan tubuh. Sekarang saya kasih waktu kamu 5 menit untuk mencari bacaan atau video mengenai aktivitas fisik. Dari mana aja? Dari HP, dari Google, dari video YouTube, dari manapun juga. Saya kasih waktu 5 menit, setelah itu baru kita berbicara tentang aktivitas fisik lagi. Ya. Silahkan dimulai. 5 menit ya. Saya kasih waktu ya. Berdiskusi dengan temannya tidak masalah. Penting ya. Baru 2 menit, masih 3 menit. Ada iklannya ya. Jangan lupa setiap yang berbicara tadi akan saya kata. Tadi Iwan dan Ulif sudah beberapa kali menjawab pertanyaan saya ya. Sudah saya data. Nanti silahkan siapa yang mau menjelaskan apa itu aktivitas fisik, apa yang kamu dapat dari bahan bacaan tersebut. Ya. Dari sumber, bukan bacaan aja, sumber juga. Nanti akan saya pilih secara random sampling. Tidak semuanya saya persilakan untuk bicara, jadi sebagian saja. Satu menit lagi.
sumber dari berbagai macam, ada bacaan, ada video. Siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu aktivitas fisik? Contohnya seperti apa? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Acungkan tangan. Pada baca nggak? Nah, jangan malu dong. Silakan. Siapa yang mau? Said. Ya, silakan. Aktivitas fisik adalah seluruh anggota yang menggerakkan otot rangka dan mengeluarkan energi, Pak. Contohnya itu kayak membersihkan rumah, seperti mengepel, menyapu, dan membersihkan sampah. Ya, bagaimana? Pak, Ya, masih ada juga Pak contoh dari aktivitas fisik Silakan. itu kayak berolahraga Pak, kayak push up, sit up, dan olahraga berat lainnya kayak futsal, volley, dan main basket Pak. ya. Siapa yang mau menanggapi? Atau ada lagi? Nanti akan kita bahas. Ada lagi nggak? Cuma 2. Oke. Ini Wahyudi ya. Aktivitas fisik. Kalau tadi kata Said, aktivitas fisik adalah gerakan yang membutuhkan otot rangka dan energi. Betul ya? Betul. Itu sudah tepat menurut KBBI. Kalau tidak salah. Kamu lihatnya di mana? Di YouTube. Ada. Menurut KBBI juga seperti itu. Kemudian udah tepat ya jawabannya. Contohnya yang dari Said utarakan dengan Diki tepat juga. Ya. Oke. Kita masuk ke halaman berikutnya. Latar belakangnya. Peserta didik seringkali merasa bosan dan tidak dapat berlama-lama melakukan proses pembelajaran. Misalkan di kelas seperti ini. Diem. Ya. Nggak mau Pak, enaknya di lapangan. Benar nggak? Olahraga enaknya di mana? Nah, biasanya kita langsung ke lapangan, tapi itu yang materi tentang permainan invasi. Apa kemarin permainan invasi? Itu permainannya. Permainan invasi apa? Basket dan sepak bola, ada menyerang dan bertahan. Kemudian permainan net apa? Volley. Bulu tangkis. Itu kita nggak di kelas kan? Kadang juga kalau cuaca tidak mendukung kita bisa di kelas. Kemudian itu langsung di lapangan, bisa langsung melakukan pemanasan dan sebagainya. Tapi karena sekarang tentang aktivitas fisik, kamu harus tahu dulu aktivitas fisik itu apa. Dan kalau di sini biasanya kamu cepat merasa bosan, benar nggak? Nah, kemudian apa itu peserta didik juga tidak cocok dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Biasanya guru ceramah di dalam. Ini kayak saya ceramah. Tapi enggak, tadi saya meminta kamu untuk menjelaskan. Kamu yang menjelaskan, kamu yang cari bahan. Saya enggak ceramah terus. Kemudian sekarang saya guru mencoba untuk menerapkan yang namanya CRT, yaitu Culturally Responsive Teaching, yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan kebiasaan kamu, karakteristik kamu, pengalaman kamu, serta perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajaran yang lebih baik. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah kebiasaan kamu. Aktivitas fisiknya di rumah ngapain? Bukan saya harus ini, saya nyuruh kamu ini, saya nyuruh kamu itu, enggak. Kita bahas tentang apa yang kamu lakukan sehari-hari di rumah. Ya, akan saya coba. Situasinya sebetulnya peserta didik itu kamu itu murid sadar akan pentingnya aktivitas fisik. Ya. Penting nggak aktivitas fisik? Penting. Buat apa? Ya, buat kesehatan tubuh. Kemudian kamu juga tahu bahwa bermain HP, gawai, scroll, ya, kalau terlalu lama itu baik nggak buat kesehatan? Tapi situasi saat ini adalah banyak yang seperti itu apa tidak?
Nyambung nggak dengan materi kita? Nyambung nggak dengan kebiasaan kamu? Nah, akan kita bahas itu ya. Tujuan pembelajaran kali ini, nih, kalian bisa menganalisis manfaat dari aktivitas kalian sehari-hari. Yang kedua, kamu dapat mempresentasikan manfaat aktivitas kamu sehari-hari. Dan biasanya gini nih, nanti manfaatnya apa? Yang ketiga, kamu bisa membuat dan melaksanakan program, ya, program aktivitas fisik yang kamu buat sendiri untuk kesehatan kamu pribadi. Jadi ada 3. Yang pertama apa? Tujuan pembelajarannya? Ya, menganalisis manfaat apa yang kamu lakukan setiap hari. Yang kedua, mempresentasikan. Nanti di lapangan kita coba beraktivitas fisik, kamu mempresentasikan. Yang ketiga, itu termasuk tugas project. Ya, nanti kamu harus membuat, dikumpulkannya 2 minggu setelah ini. Jadi ada program latihannya. Kamu ngelakuin itu, kamu tahu manfaatnya, nanti diukur BMI. Tahu nggak BMI? Udah pernah ya? Indeks massa tubuh atau body mass index kamu termasuk ke kategori kurus atau kurang berat badan, ideal atau normal, atau obesitas atau lebih berat badan. Ya. Jadi BMI awal, kemudian kamu treatment selama 2 minggu, kemudian BMI akhir, kemudian kesimpulan. Seperti program kebugaran jasmani tahun lalu ya, kalau nggak salah waktu kamu kelas kuliah. Nah, kita lanjutkan. Apa tadi tujuan pembelajaran? Saya ingatkan lagi. Analisis, mempresentasikan, membuat dan melaksanakan. Nih, aktivitas fisik yang tadi. Artinya, itu siapa ya? Ganteng sekali. Setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi, atau gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot rangka yang membutuhkan energi. Ini yang tadi jawaban dari saya itu ini, betul nggak? Pak, jawaban saya. Kemudian dari pengertian tersebut ada 2 pertanyaan. Kegiatan apa saja yang termasuk kegiatan fisik dan mengapa manusia perlu melakukan kegiatan fisik? 1, coba kegiatan apa yang termasuk kegiatan aktivitas fisik? Kerjaan rumah. 1 persatu coba. Siapa ngacu? Kalau keroyokan saya susah melihatnya. Siapa? Raisa, silakan. Naik turun tangga. Naik turun tangga ya. Terus kemudian Rulif, berjalan. Arif, menyetrika, mengepel juga. Nah, ada lagi? Sepeda. Berkebun. Menyetrika. Bidik, menyuci, Luna. Menari, ya betul ya. Meskipun bilang menari itu betul, karena menari membutuhkan energi. Betul ya? Bidik, mendaki gunung ya. Betul. Berlari ya, olahraga. Ya. Berjalan jauh, bersepeda, berjalan jauh ya. Cukup. Kalian tahu ya, yang termasuk aktivitas fisik itu seperti itu. Oke. Banyak nih. Oke, pertanyaan kedua, mengapa manusia perlu beraktivitas fisik? Sekarang dari yang tadi, jangan dulu. Sekarang ada yang jangan
sampai kamu lagi. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma beri kesempatan temannya. Siapa sekarang? Tadi Rahma dengan Aura. Rahma dulu. Mengapa Indonesia? Ya. Oke, dua. Meningkatkan kesehatan badan dengan mengontrol berat badan. Aura. Sama dengan Rahma. Oke, nggak apa-apa. Karena sama ya. Emang seperti itu manfaatnya. Ada lagi? Mencegah kanker atau jadi antibodinya lebih kuat ya. Oke. Kemudian setelah kamu tahu semua itu, kita simak video berikut ini ya. Saya sambungkan dulu ke suara. Sudah nyambung belum ya? Sudah nyambung. Keilmuan teknologi akibat Bentar. Bentar ya, suaranya trouble. Kira-kira kedengeran nggak ya? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik.
Bagaimana ini? Bukan saya yang buat ya. Ini tuh dari YouTube Ayo Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bukan saya yang buat, sekali lagi ini adalah materi dari YouTube akun Ayo Sehat Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, tadi kira-kira yang kamu jawab itu sudah tepat semua apa enggak? Alhamdulillah. Tepat semua ya. Meskipun tadi saya tanya apa manfaatnya, sudah dijawab. Apa manfaatnya sudah dijawab sama 2 orang dan ternyata ada nggak di sini? Nah, kembali ke situasi saat ini. Nah, situasi ya, udah tahu ya pentingnya aktivitas fisik seperti apa. Terus sekarang pertanyaannya adalah, di rumah kamu tiap harinya melaksanakan aktivitas apa saja? Nyapu, oke, saya catat dulu ya. Nyapu, main bulu tangkis, terus jalan kaki, beres-beres rumah. oke, apalagi? Sepeda, apalagi? Jalan, apalagi? Lari, apalagi? Naik turun tangga, apalagi? Ngepel, apalagi? Bawa belanjaan, apalagi? Berkebun. Tadi kalau nggak salah ada yang bilang push up, sit up, back up, ya nggak? Siapa yang tadi? Diki, ya. Apalagi? Oke, sport jam juga termasuk ya. Akan saya bagi kelompok menurut kemiripan kegiatan kalian masing-masing. Jadi nanti tiap kelompok akan berdiskusi mengenai apa? Mengenai ini, menganalisis manfaat dari aktivitas fisik yang kamu lakukan. Selain manfaatnya, yang dilatihnya apa? Contoh saya biasanya berenang. Berenang ada 4 gaya. Gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kuku. Saya melakukannya seperti ini, misalkan kuku-kuku. Saya simulasikan saja di sini ya. Ternyata yang dilatih adalah otot. Yang utama adalah ini, itu deltoid namanya, bahu. Kemudian gerakan kakinya seperti ini, bukan kaki tapi utamanya adalah pinggang, otot back ke belakang atau pinggang. Terus manfaatnya apa? Pernafasan saya lebih bagus, tahan nafasnya lebih kuat, tarik nafas lebih panjang, ya. Kemudian ada cerita tentang atlet renang. Sebelum jadi atlet, dia kan anak kecil dulu, punya penyakit asma, disuruh sama dokternya berenang. Asmanya sembuh, jadi atlet nasional. Namanya adalah Glenn Victor. Ya, itu atlet nasional Indonesia renang. Penyakitnya sembuh, jadi atlet nasional. Enak nggak? Nah, ya, itu manfaatnya. Saya berenang, manfaatnya tenaga saya lebih, endurance atau tenaga atau stamina saya lebih kuat dibandingkan yang lain. Apalagi ketika berenang. Coba saya berenang sama pemain sepak bola Cristiano Ronaldo misalkan, kemungkinan saya yang menang. Tapi kalau main bola kemungkinan saya juga yang nggak menang gitu. Ya, nah kamu ketika kamu melakukan itu, bagian tubuh yang dilatih itu apa? Kemudian manfaatnya itu apa? Bisa nggak? Tapi kelompoknya sudah dibagi belum? Belum. Nah, kita bagi ya. Tapi ini ada
situasi yang biasanya terjadi adalah yang kedua nih, apa? Main handphone. Ya. Saya juga nggak lepas dari main HP. Sedangkan aktivitas fisik setiap hari minimal berapa lama tadi? 30 menit. Kamu main HP biasanya berapa lama? Ada yang main game? Main gamenya berapa jam? Malah mohon maaf, yang saya pernah tiket, kemudian menangani yang terlambat. Ya, saya tanya, kamu kenapa terlambat? Bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidurnya terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalu malam? Gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Main game. Push rank pak katanya. Bukan? Kebanyakan seperti itu. Bisa nggak nanti main game? Posisinya tengkurap, kadang tiduran ya? Iya. Tengkurap sambil plank gitu. Sambil tiduran, bangun, sit up. Bisa nggak? Bisa. Ubah dikit aja. Nggak apa-apa 3 menit gitu, terus dia main lagi. 3 menit tidur lagi, main lagi. Ganti posisi plank 1 menit, diam lagi. Adain aktivitas fisiknya. Nah, sekarang kita buat apa namanya? Polling. Nggak nyambung nih, bentar. Kita sambungkan dulu. Kita sambungkan dulu datanya agar kita bisa buat polling. Kelompoknya mana sama siapa? Saya akan membuat polling tentang yang pertama itu olahraga. Yang kedua adalah workout. Kalau olahraga itu kan kayak lari, sepeda, jogging, sama apa? Banyak ya, futsal dan lain-lain, basket. Itu termasuk tuh olahraga. Kemudian workout. Kita grupnya yang mana ya? Nah, ini ya. Buat polling gimana ya caranya ya? Saya lupa nih. Ini ya. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari. 1 adalah olahraga. 2 apa? Kok hilang? 2 apa? Workout. Ya. 3 tadi ada ngepel apa? Menyapu. Oke, pekerjaan rumah ya termasuk ya. 4 gimana ya namanya? Lainnya. Tadi udah ada angkanya. Ini 3 ya, pekerjaan rumah 3 ya. Kemudian lainnya 4. Lainnya itu termasuk jalan, naik turun tangga, ya. Terus yang tidak termasuk ke workout dan tidak termasuk ke olahraga. Nanti kamu jelaskan saja. Kemudian yang terakhir adalah bermain gawai. Bahasa Indonesianya gawai ya. Kita buat polling. Silahkan buka HP masing-masing. Kamu masuknya ke kelompok mana? 3 pekerjaan rumah, 5 laki-laki ya? Laki-laki apa perempuan nih? Banyak banget pekerjaan rumah. Gak ada yang naik turun tangga gitu. Gak ada yang jalan. Dari sekolahnya nggak naik kendaraan. Kamu jalan lebih dari 30 menit sampai naik angkot. Gak ada. Bermain gawai itu ada. Kok hilang lagi?
Jangan dimainin, gitu satu menit ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Jangan dimainin, bentar. 1 menit mulai dari sekarang. Ini hilang-hilang terus bermain, gak baik, kenapa? Malu apa gimana? Kamu nggak tahu ya, ada manfaat dari bermain HP itu. Ada manfaatnya sebenarnya. Kalau kamu tahu, nanti kamu silahkan identifikasi sendiri manfaatnya apa. Oh, kelas ini banyak olahraganya. Mantap, tepuk tangan untuk kalian. Ini saya yang ragu ini loh. Saya ragu ini loh. Saya aja iya. Kamu aja iya sebenarnya. Tadi juga ngaku kan? Cuma kenapa nggak ada yang milih ini? Gitu. Tuh, ragu ada nggak ada nggak? Ya. Oke, 1 menit selesai. Simpan HP-nya. Nggak ada yang bermain gawai ini? Nggak apa-apa. Nggak mau. Ya udah, nanti saya kelompok bermain gawai. Ingatkan saya, nanti saya presentasi tentang ini. Nanti kelompok olahraga presentasi tentang olahraga. Misalkan yang satu main futsal, yang satu bersepeda. Kamu jelaskan yang futsal, kamu jelaskan yang bersepeda, kamu jelaskan yang basket. Masing-masing menjelaskan. Bisa nggak? Bisa. Pekerjaan rumah, kamu jelaskan ngepel itu bagian tubuh mana, ya, manfaatnya apa, ya, gitu. Kemudian lainnya naik turun tangga, antar jemput saudara, antar jemput bebek, gitu ya. Tapi kalau naik motor termasuk aktivitas fisik nggak ya? Saya motor kopi. Iya, tangan. Tapi ini diem. Oke. Lainnya ya, lainnya. Berarti ini tidak ada ya. Berarti kita nanti di lapangan dibagi atas 4 kelompok. Betul? Yang olahraga siapa? Yang workout siapa? Pekerjaan rumah siapa? Ya, ini yang olahraga. Wen, siapa Wen? Iya, Pak. Ya. Naufal, Gar, Dapung, ya Yudhistira. Ya, ini ada ya. Kemudian ya, Iqbal, Anissa tuh ada ya. Sesuai dengan ini aja ya nanti ya. Nanti sesuai dengan ini ya. Di lapangan nanti kamu akan dibagi lapangannya menjadi 4 bagian. Karena ini tadi pilihannya ada 5, yang dijawab cuma 4 dan saya sendiri nanti 5. Nanti di lapangan kamu kumpul dulu berbaris, kemudian berdoa lagi. Karena di lapangan kita ini olahraga itu kegiatan yang amat sangat beresiko. Ya. Cedera pernah sering saya ya. Jadi kita tetap berdoa. Kemudian kita melakukan pemanasan. Setelah pemanasan kamu berkumpul dengan kelompok kamu. Simulasikan, misalkan saya main bola, bawa bola ada di sana, kamu bawa set di sana, kalau nendang otot apa yang terasa? Basket, bawa set, otot apa yang terasa? Dribble, otot apa yang terasa? Manfaatnya apa? Simulasikan, ada bolanya, bawa. Yang biasa main bulu tangkis, bawa raket, bawa koknya, silahkan. Jadi nanti di lapangan setelah kamu dikasih waktu untuk berdiskusi dan mensimulasikan, kamu akan diminta untuk apa tujuan pembelajaran kedua? Mempresentasikan. Setelah itu baru kita refleksi, setelah itu baru ada tugas proyek. Bisa dipahami? Siap. Siap untuk di lapangan? Siap. Ayo kita ke lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum?
Baris dong. Ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kali ini, aktivitas di lapangan ini, kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Seperti yang tadi sudah ditayangkan, ada video, ada slide mengenai apa tadi? Aktivitas fisik. Berapa lama setiap harinya kita harus melakukan aktivitas fisik? Terus kegunaannya apa aja? Menjaga tubuh, kebugaran, menghindari penyakit, banyak ya. Nah, kamu yang biasanya cuma main HP, harusnya setelah melihat tayangan tadi, harusnya termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga, apapun itu. Jadi nanti di rumah jangan terpaku sama kegiatan HP, ya, jangan terpaku sama kegiatan main HP. Tapi ingat, meskipun kamu banyak yang main HP, di kelompok itu, kelompok 5 main HP tidak ada yang milih. Nanti saya akan mempresentasikan. Kenapa HP? Ada gunanya apa? Kemudian hari ini akan ada penilaian. Penilaian mengenai apa? Tentang tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah apa? Yang pertama tadi menganalisis manfaat aktivitas fisik. Yang pertama, yang kedua, ya, mempresentasikan manfaat aktivitas fisik. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan program. Kita yang pertama akan dilaksanakan nanti sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, mempresentasikan itu nanti ada penilaian tentang presentasi tiap kelompok. Ya, nanti kalian akan dibagi tiap kelompok. Kelompok pertama nanti di sana jadi bagian lapangan sama punya kamu. Kelompok kedua sebelah sininya ditandain pakai kons nanti punya kamu. Kelompok ketiga di sini punya kamu sampai sana. Kelompok keempat di sana punya kamu. Ya. Kemudian teknik penilaiannya yaitu kita melihat bagaimana tata cara presentasi kamu. Ya. Sebelumnya kondisi kesehatan kalian gimana? Siap nggak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran saat ini? Siap. Ada yang sakit nggak? Siap. Ada? Benar? Diki atau siapa? Siapa yang mau pemanasan? Bisa, Diki? Oke. Tadi udah berdoa, udah motivasi, terus sekarang kita kumpul di tengah buat lingkaran, kita pemanasannya melingkar. Siap? Siap. Oke, yuk kita berangkat. Pemanasan plus permainan. Ada yang mau mimpin pemanasan ya di sini? Dari mulai kepala, tangan, badan, kaki, ada yang mau di sini? Di sini mau? Dari mulai kepala ya. Saya juga membantu dari sana. Dari mulai kepala. Sini dulu. Silakan Diki mulai. Hitung bareng-bareng. 7, 8. Lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
satu, dua, tambah satu, tiga, tambah satu, empat, kali dua, delapan. Satu tambah satu, dua, tambah satu, tiga, tambah satu, empat, kali dua, delapan. Satu tambah satu, dua, tambah satu, tiga, tambah satu, empat, kali dua, delapan. Delapan. Yang benar itunya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungnya berubah-berubah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Oke, terima kasih Diki. Kembali. Sekarang pemanasan lari. Ya, larinya belum kan? Udah. Satu, enggak. Sekarang pemanasan lari beserta permainannya. Ya. Kamu jogging, nanti ketika saya bilang angka, misalkan 5, kamu harus berkumpul sebanyak 5 orang. Bisa nggak? Ngerti ya? Kalau saya bilang 8, kamu harus berkumpul 8 orang. Ya. Kemudian larinya di luar lapangan voli di garis ini. Ya. Di garis lapangan voli. Mana lapangan voli mana? Ya, di luar semuanya, keluar garis lapangan voli dulu. Mana di sana? Ya, di lapangan voli. Kalau di luar. Di garis lapangan voli, injak garis lapangan volinya. Ya, injak garis lapangan volinya. Nah, oke, injak garis lapangan volinya, kemudian hadap kanan, gerak. Kita jogging, yuk mulai. Berangkat. Lapangan voli ya. Lapangan voli. Nanti saya keluarin dan saya sebutkan angka. Pas nggak? Pas. Kenapa? Gagal. Ya bersatu aja, laki-laki dan perempuan tidak masalah ya. Siap, kita lari lagi yuk mulai. Jogging lagi yuk, jogging lagi. Pemanasan supaya tidak terasa capek begini ya. Jangan terlalu dekat. Siap, Rija, Pak Lama. Belum. Pas? Ada yang salah? Oke, lanjut, jogging lagi. Lanjut.
lompatan 36 semua kan? Nah, sekarang akan saya ubah. Yo, silakan. Yang sakit siapa? Ada yang kurang sehat? Yang kurang sehat? Oke, perhatikan Januari, Februari, aman, sini, Maret, April, kita berbuat bulan tadi. ini, berarti apa? Kecil sih pasti. Nah, ini ada tanya-tanya. Agustus, Juli, aman. Tiga, udah Agustus apa? September, Oktober. Oktober mana? Nggak ada. Nggak ada. November, Desember. Hari ini tidak ada, bulan ini tidak ada yang ulang tahun ya. Tadi kamu saya kasih surprise loh. Saya mah nggak ada. Oke, sekarang kamu duduk cari tempat yang adem dulu sini. Kakinya lurusin, cari tempat yang adem, kakinya lurusin. Simpan bolanya, cari tempat sini. Yuk. Kamu di sana sendiri. Oke, perhatikan. Sini, kakinya lurusin, jangan lupa kakinya lurusin. Ya. Yang tadi kelompoknya masih ingat? Ada kelompok satu, apa kelompok apa? Olahraga. Kelompok olahraga di mana ya tempatnya? Ini ya, kelompok olahraga di sebelah kanan posisi. Kemudian kelompok dua apa? Workout. Workout ada? Berapa orang tadi? 5. Di antara kondisi itu dengan kondisi ini. Ini ya. Kemudian apa lagi? Pekerjaan rumah banyak ya. Di antara ini dan kondisi ini. Terakhir lainnya. Nah, lainnya di sini ya. Oke. Gawai nggak ada, itu saya. Oke, perhatikan. Nanti kelompok olahraga kamu silakan simulasikan. Terus cari manfaatnya apa. Kemudian apa lagi ya? Potensialnya apa? Nanti presentasikan ke teman-teman. Bisa? Begitupun kelompok yang lain. Kelompok 3. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan simulasikan, silakan cari apa namanya? Manfaat dan otot-otot bagian tubuh yang satunya. Ya. Kemudian
ambil HP-nya silakan. Saya waktuin 15 menit ya. Ya. Itu juga manfaat kan? Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Oh, ini geser aja ke sana supaya ini bisa yang adem juga. Nanti geser lagi ke sana. Di kelompok apa lainnya ya? Mas, kita mau apa itunya? Iya mau apa? Senam. Kan ada berapa cak? Senam aerobik. Kan ada yoga, sepeda. Gak mungkin dong kita berada sepeda. Ini. Nah, kita kalau naik turun tangga juga nggak semuanya kan. Kayak gini kan gunungnya. Tapi ya, gak ada gunungnya jauh. Bisa lari. Bisa lari. Apa aja? Sudah dicoba? Apa yang dilakukan? sama biceps. Apalagi selain itu? Biasanya Biasa push up. push up apa aja? Kamu biasanya push upnya macam-macam. Ini apa? Daily push up. Ada archer kayak gimana? Aduh, coba, saya pengen tahu. Wow, itu berarti beda ya? Oke. Kamu bisa mengetahukan yang manfaatnya untuk menjelaskan ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Terima kasih. Coba olahraga sekarang. Ini atlet-atlet alhamdulillah nih kelas ini banyak yang olahraga sering di rumahnya ya. Yang ini sering. Untuk yang bulu tangkis nih sambil ngomong ya. Yang bulu tangkis tuh tahu kan otot yang dilatih apa? Bagian tubuh tahu kan? Manfaatnya tahu? Ya, semuanya tahu ya. Kemudian yang basket
Basket coba, yang basket siapa aja saya pengen nanya. Biasanya main di mana? Itu mana apa? Terus tahu otot yang dilatih bagian mana? Bagian tangan, bahu, kaki. Manfaatnya tahu ya? Ini biasanya ada yang futsal, tapi bolanya mana ya? Terus ada yang volley juga. Ya. Tahu kan bagian yang dilatih apa? Nah, jangan lupa disiapkan untuk presentasinya. Mau nulis di HP juga tidak masalah. Ya. Katanya yang gede-gede. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya. Oke? Volley juga. Abah, gua sih Abah. Apa aja? Yoga, naik tangga, bersepeda, berenang, lari, jogging, sama mendaki gunung. Jadi bukan termasuk olahraga ya, tapi lainnya. Tapi tadi ada yang berenang mah maksudnya olahraga ya. Iya. Tapi karena tidak ada di sini, jadi kamu maksudnya ke lainnya. Iya. Kemudian tahu manfaatnya. Udah dicari betul. Udah tahu nanti presentasinya kayak gimana. Manfaatnya tahu, bagian tubuh yang dilatihnya tahu. Nanti tolong kasih tahu ke teman-teman. Presentasikan. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Ini kelompok apa? Pekerjaan rumah. Gerakan untuk pekerjaan rumah tahu kayak gimana? Masa nggak tahu ya? Ya apa? Ya. Ya. Boleh. 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 Ya, silakan. Ini satu manfaatnya bagaimana? Iya, boleh. Ya. Terus ada lagi pertanyaan? Udah didata manfaatnya apa aja, kemudian udah ada. Nanti presentasi ya, jangan lupa kasih tahu sama teman-temannya. Manfaatnya banyak tau. Nanti kelompok 5 saya yang presentasi. Tadi tidak ada yang milih, padahal kita udah tahu banyak yang seperti itu. Yang main HP itu banyak, termasuk saya. Oke, masih ada waktu sekitar 7,5 menit lagi. Presentasinya nanti kumpul di satu tempat. Set, mau di mana? Nanti satu kelompok maju. Di sini tetap di lapangan. Jadi kumpul per kelompok dulu. Oke, silahkan dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya di sini ya. Tinggal 7 menit lagi. Sudah siap belum presentasi? Ada pertanyaan nggak? Masih 6 menit lagi ya. Masih 6 menit lagi. Jangan lupa kalau mau minum silahkan minum. Ya, kalau mau minum silahkan minum. Tidak dilarang.
Sudah siap belum? Sudah didata? Tadi yang olahraga sudah didata belum? Olahraga. Duduk. Ya, silakan. Dua orang itu. Di sini dong. Presentasi berapa? Kalau kalau yang workout kan tadi cuma empat orang empat-empatnya, terus yang satu boleh jadi moderator, boleh yang moderator juga menjelaskan. Yang penting informasi itu tersalurkan ke murid yang lain. Untuk olahraga gimana Pak? Untuk olahraga kan ada yang basket tuh bertiga, itu harus dijelaskan basket itu seperti apa, terus yang dilatih itu apa, terus manfaatnya apa. Kemudian ada yang bulu tangkis, kan beda dengan basket tuh ya gerakannya. Gitu juga manfaatnya apa, otot yang dilatih apa, atau bagian tubuh yang dilatih apa, kemudian manfaatnya apa. Kemudian ada lagi tadi futsal, ada lagi volley sama seperti itu. Jadi masing-masing itu harus dijelaskan. Sama-sama. Bagian tubuh misalkan nggak perlu otot, kamu jogging, bagian tubuh kaki, pernapasan kamu yang kuat. Gitu, ya. Kamu bagian apa? Voli. Tadi udah ya? Nyobain. Terus yang kerasa apa? Bagian lengan sama kaki. Bola voli tadi. Ini yang olahraga ya. Sudah. Ini yang workout. Oke, lanjut. Iwen, kamu apa? Kemudian itu yang olahraga sedang kumpul. Bentar lagi. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ini udah siap? Sudah siap? Ini sudah siap? Kelompok 1, 2, 3, 4. Siapa dulu yang maju kita pakai spin wheel ya. Pakai spin wheel ya. Kelompok 1, 2 yang maju siapa dulu kita pakai spin wheel ya. Oke. Saya buat ya, sekalian nunggu waktu saya buat. Ada minimal ya? Oke, waktunya habis. Kita kumpul sini yuk, kumpul sini. Yang adem ya. Munduran. Nanti yang presentasi di depan sini menghadap ke sana. Sini kumpul. Olahraga, mana olahraga? Kelompok olahraga. Kelompok olahraga mana? Sini. Kumpul, duduk. Menghadapnya ke sini. Jadi geseran ke sana. Kumpul di sini kayaknya olahraga banyak kan, jadi di pojok. Saya senang melihat kelas ini tuh olahragawan banyak. Panjat tebing juga ada, Pak. Panjat tebing juga ada. Alhamdulillah. Dong, Mbak, ada. Oke. Perwakilan kelompok, perwakilan kelompok. Majuan sini, majuan sini, majuan. Majuan sini. Perwakilan kelompok 1 orang. Perwakilan kelompok 1 orang. Coba. Kelompok olahraga 1 orang.
kelompok ini apa? Lainnya satu orang sini. Dan sini, Iwan. Ini lainnya satu orang. Ada di tengah. Oke. Lihat nih, lihat. Ini ada olahraga, ada workout, ada apa namanya? Pekerjaan rumah, ada lainnya ya. Saya klik duluan ya. Lihat, siapa yang duluan maju? Olahraga pertama maju. Oh, tunggu dulu belum. Yang kedua maju adalah workout. Tampil kedua. Yang ketiga olahraga, workout. Ya benar. Pekerjaan rumah dan terakhir adalah oke, bisa? Dan terakhir siapa? Saya, kelompok gadget. Saya mewakili orang-orang yang tidak mau mengakuinya. Oke, silahkan siapa yang mau tampil dari kelompok olahraga, silahkan maju ke depan. Mau semuanya nggak apa-apa. Kan itu ada beberapa olahraga ya tadi ya. Dijelaskan semuanya. Yuk, maju, silahkan. Nanti tolong, maaf, kelompok olahraga, tolong kasih sesi pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau nanya? Jelas? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok olahraga akan menjelaskan apa-apa saja otot yang digerakkan dan apa saja manfaat dari olahraga. Kita tidak. Yang pertama, otot-otot yang digerakkan saat bermain futsal. Bermain futsal membangun kekuatan otot-otot kaki, paha, perut, beserta maupun dada. Tetapi Anda perlu berlatih secara rutin, tidak hanya 1 atau 2 kali. Membentuk dan melatih kekuatan otot tidak bisa dilakukan secara instan. Dan salah satu manfaat bermain futsal yaitu menurunkan berat badan. Terima kasih. Oke, sama. Untuk selanjutnya, untuk bermain bulu tangkis itu memperkuat otot dan sendi. Untuk manfaatnya itu membantu memperkuat otot jantung dan membatasi risiko penyumbatan pembuluh darah sehingga mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Bermain bola voli juga selain meningkatkan aktivitas fisik serta bisa melatih koordinasi tubuh, terutama koordinasi mata dan tangan. Dalam permainan ini Anda harus memperhatikan gerakan bola dengan cermat untuk dapat melakukan passing, smash di udara. Otot yang digerakkan, otot tangan, kuda-kuda kaki, bahu. Otot yang digunakan saat bermain basket diantaranya adalah 1. Perbaiki posisi, 2. Otot yaitu otot tangan, otot punggung, otot bahu, dan otot kaki. Dan ada juga manfaat dari bermain basket, yaitu 1. Memperbaiki postur tubuh, 2. Meningkatkan badan, 3. Meningkatkan badan, 4. Meningkatkan kesehatan tubuh. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nggak?
Aku mau nanya. Ada nggak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Jika tidak ada, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ini dulu? Saya sih berharap gini, kamu melakukan kegiatan yang kamu rasakan apa, jadi tidak membaca. Padahal kamu udah tahu sebenarnya, tapi pengen perfect, jadi kamu baca. Padahal kamu sebenarnya bisa, ya. Kamu tahu kalau lari itu kaki, kalau nyemes itu tangan. Jadi untuk selanjutnya, silahkan kamu lakukan. Coba tidak menggunakan sesuatu pengen perfect itu jangan. Yang kamu tahu aja, kamu tampilkan di sini. Untuk berikutnya, kelompok berapa? Kelompok silakan. Mohon perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pohon ingin mensimulasikan apa yang diinginkan kelompok dan serta menjelaskan tentang. Jadi untuk pertama kita mulai dari pengertian. Kelompok itu naga, cuman dia itu gerakannya bukan mengandalkan jantung, misalnya dia itu lebih ke beban. Jadi dia akan melatih masa otot daripada melatih jantung itu sendiri. Jadi workout ada beberapa jenis. Yang pertama push up. Push up itu ada 4. Yang pertama regular push up, bisa dipraktekkan. Regular push up biasa. Nah ini push up ini itu melatih otot chest sama bicep. Yang kedua Sampai 100. yang pertama, yang kedua diamond push up. Ada perbedaan dari push up reguler sama dengan push up, yaitu dari segi tangan. Jadi Membentuk Manfaatnya untuk melatih otot tricep. yang ketiga archer push up. Oke, untuk acer tersendiri push up-nya tidak biasa, melainkan dibuka tangannya dan digerak dari kanan ke kiri. Wow. Manfaatnya kena otot tricep, bicep kena chest. Yang terakhir itu wide push up, bahunya lebar. Reguler cuma tangannya dilebarin untuk melatih otot shoulder. Otot bahu. Yang kedua itu ada sit up. Ini untuk melatih otot perut. Ini melatih otot perut. Wow. Kalau belum 1000 jangan dulu beres. Oke. Yang ketiga itu ada plank. Di sini kami akan menjelaskan tentang 2 plank. Yang pertama ada plank reguler dan plank cobra. Di plank reguler ini lebih mengandalkan ke ketahanan siku, dari siku dan chest. Untuk plank reguler adalah gerakannya seperti ini, dan biasanya minimal itu 30 sampai 1 menit. 30 menit. Oh, 30 detik sampai 1 menit. Dan yang kedua itu ada cobra plank.
Cobra plank itu beda dengan plank reguler yang lebih mengandalkan seluruh tangannya tegak lurus. Manfaatnya adalah melatih otot perut dan back serta ketahanan tangan antara tricep, bicep, dan shoulder. Mungkin itu saja yang akan kami presentasikan. Ada yang ditanyakan? Kan dari tadi Yang lainnya itu bisa dari jantung juga. Terus yang kedua melatih membentuk otot tubuh dan untuk meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak di dalam tubuh. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Ya, ada Sekian. nggak? Nggak ada. Betul? Udah? Beres? Ya, silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa bagus ya tadi presentasinya. Silakan berikutnya siapa? Kelompok mana? Pekerjaan rumah. Silakan. Harus kena kamera. Bobo Bardo lebih muda. 4. Lebih muda. Jangan jauh-jauh sini deketan. Dah. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 pekerjaan rumah. Kami di sini akan menjelaskan bagian otot yang digunakan dan manfaat saat melakukan pekerjaan rumah. Yang pertama itu mengepel lantai. Mengepel lantai itu melatih otot bahu, lengan, sama kaki. Contohnya itu seperti ini. Ke kelas Abdul. Yang kedua itu menyapu halaman, melibatkan otot tangan, kaki, bahu, dan punggung. Gerakannya itu sama seperti ini. Yang ketiga itu mencuci pakaian, melibatkan otot tangan, bahu, sama ini pergelangan tangan sama otot dada. Oh gitu ya. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak? Manfaat manfaatnya ada peningkatan aktivitas fisik, mental, sama kemampuan keluarga juga. Meningkatkan mood. Itu tergantung berat juga itu. Melakukan pekerjaan rumah sambil cemberut gitu. Tergantung orangnya digantung. Udah? Ada lagi nggak pertanyaan? Ini dari kelompok olahraga diem terus, kenapa? Karena olahragawan itu biasanya bergerak, tidak berbicara gitu ya. Jadi tadi presentasi juga agak kagok kalau nggak salah dari kelompok olahraga. Ini kelompok pekerjaan rumah ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah beres? Ada tambahan lagi? Nggak ada, silahkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silahkan. Kelompok terakhir lainnya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lainnya akan melakukan kegiatan yang kita lakukan yang berguna untuk otot dan tubuh yang akan dijelaskan oleh jadi di olahraga kelompok lainnya itu ada beberapa yang termasuk ke dalam
olahraga lainnya, yaitu ada yoga, lari, bersepeda, mendaki gunung, ya, dan ya senam juga termasuk. Kita otot ya, terus olahraga yang dalam olahraga lainnya. Jadi kan kita agak senam, Pak, jadi kita kan ngambilnya olahraga senam dari banyaknya olahraga lainnya itu. Jadi kita ngambil senam. Nah di senam itu banyak sekali manfaatnya. Otomatis mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki ada manfaatnya. Tuh, boleh dilanjutkan dari kepala ada apa? Salah satu manfaat senam ada kebugaran fisiknya, meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas. Yang kedua, kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Yang ketiga, mengelola berat badan. Dan bisa membakar kalori untuk mengendalikan berat badan. Keempat, kesehatan mental, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan keseimbangan terutama pada orang umur tertentu. Yang enam, sosialisasi, menjadi sarana interaksi sosial. Ketujuh, energi, meningkatkan stamina dan energi. Yang kedelapan, meningkatkan kepadatan tulang. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok lainnya? Tidak ada? Oke, silakan ditutup. Sekian dari guru kami. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok terakhir ya? Iya. Kelompok siapa? Bapak. Kok kelompok saya sih? Maaf. Sebenarnya terakhir ini adalah kelompok pengguna gawai, ya. Kenapa saya menjelaskan? Karena kamu tidak mau memilih ke kelompok itu, padahal saya rasa semuanya, ya, semuanya menggunakan HP, semuanya sering melihat HP, semuanya sering menggunakan, semuanya sering scroll, semuanya sering belanja online, ya. Kamu tahu nggak ada manfaatnya buat kita menggunakan HP itu? Yang pertama, maaf tadi HP, maaf HP saya ini saya gunakan untuk apa? Yang pertama, scroll, betul, scroll. Lihat apa? Saya melihat informasi. Ya selain video-video lucu atau apapun itu, ada informasi di dalamnya. Manfaatnya adalah untuk mengetahui informasi yang sedang terjadi atau yang sudah lalu. Kemudian buat apa? Buat apa namanya? Pekerjaan. Saya bisa berjualan di sini. Saya bisa belanja di sini, bisa jualan di sini. Manfaatnya apa? Kamu bisa mendapatkan keuntungan. Kalau jualan itu udah jelas uang. Ya. Saya juga sering lihat ada yang status murid itu jualan online, betul? Kenapa nggak ada yang mau di kelompok HP ini atau gawai? Ya. Padahal manfaatnya banyak. Ya. Seperti itu. Jadi di kita itu situasinya seperti ini, tapi kurang percaya diri. Jadi kamu itu kurang percaya diri untuk saya milih kelompok ini gawai. Kamu nggak tahu itu tuh emang sebenarnya ada banyak manfaatnya. Cuma kembali lagi, materi kita kan aktivitas fisik. Gawai seperti ini, diem, fisik kita nggak gerak, itu dia kelemahan. Manfaatnya ada, kelemahannya juga. Nah, kamu udah tahu dari kelompok masing-masing ini ada manfaatnya kan? Sekarang saya memberi tugas. Yang tujuan pembelajaran kita terakhir apa? Membuat dan melaksanakan.
membuat dan melaksanakan program. Ini yang pertama, olahraga. Olahraga, apakah nanti ditulisnya akan olahraga itu aja? Mau ditambahin apa? Ada manfaat lain nggak dari kegiatan yang sebelah sini? Ada. Tambahin ini. Kemudian yang workout. Mau ditambahkan? Misalkan kelompok apa sih namanya? Tadi kamu kelompok apa? Pekerjaan rumah. Kamu tadi kayaknya belum memaparkan manfaat di kehidupan sehari-hari. Manfaatnya salah satunya yang pertama, kalau udah melakukan pekerjaan rumah, izin main ke orang tua boleh nggak? Biasanya kayak gitu nggak? Terus uang jajan ditambah nggak? Ada yang ditambah, ada nggak? Gitu. Kebanyakan nggak ya sebenarnya. Terus yang penting kalau udah pekerjaan rumah, kamu izin mau main biasanya boleh ya? Itu manfaat bukan? Coba nanti main bola tiap hari, tapi sebelum main bola kamu ngepel dulu, nyuci dulu, nyapu dulu. Kira-kira setelah itu, Bu, Pak, berangkat main bola, boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Apalagi laki-laki jarang yang bisa seperti itu. Biasanya tadi juga pas pekerjaan rumah adalah perempuan semua, kebanyakan. Nah, nanti tugas proyeknya yaitu kamu membuat selama 2 minggu. Yang pertama itu adalah BMI, mengukur BMI. Di sini ada contohnya. Nanti saya share. Sebelumnya tahun lalu sudah di-share belum? Nah, itu juga tentang kebugaran jasmani, tapi itu untuk workout. Kalau sekarang bukan workout semuanya. Mana ya? Saya bawa nggak ya contoh tugasnya ya? Oh, ini dia. Sama, ya. Udah pernah kan? Ngerti cara ngisinya? Usahakan banyak aktivitas fisik yang bermanfaat. Jadi kamu yang kelompok pekerjaan rumah, jangan cuma pekerjaan rumah. Sambil yang lainnya. Sambil squat. Kalau perempuan biasanya sambil squat, push up. Kalau agak susah pakai lutut, push up. Tangan tapi tumpuannya lutut. Ya. Kemudian senam ditambahin, nyapu, nyuci, masak. Tambahin olahraga, jogging, lari, ya. Sama workout juga, tambahin jogging, lari, ya. Olahraga ini udah bagus sih olahraga, cuma bisa ditambahin nggak? Tambah ya. Kemudian, alhamdulillah ada pertanyaan nggak di pembelajaran kita kali ini? Saya pengen refleksi dari kamu. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Atau ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita kali ini? Seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran aktivitas fisik kita ini seperti apa? Kesimpulannya. Kalau enggak, cara mengajar saya gimana? Apakah menyenangkan? Apakah tidak? Menyenangkan. Baik banget. Langsung masuk. Ya, dari teknik apa tadi CRT itu? Cultural Responsive Teaching. Jadi saya tidak memaksa kamu harus ini, kamu harus itu, enggak. Yang kamu lakukan itu apa, gitu kan ya. Jadi lebih enak lah dilihatnya, lebih enak dijalankannya karena tidak dipaksa. Gitu. Kemudian tinggal ditambah tugasnya. Dan saya juga ingin merefleksikan kegiatan yang barusan. Ya. Yang pertama, di catatan saya ini, maaf, bisa dipegang. Di catatan saya ini tadi, saya refleksikan. Yang pertama tadi ada yang terlambat, betul? Kemudian, ada kelompok, saya bilang langsung ya, ada yang paling presentasinya itu paling bagus. Kira-kira kelompok mana? Hah? Gak perlu saya kasih tahu, udah tahu ya. Kenapa?
Diperagain langsung. Jelas. Apa lagi? Hah? Rinci. Tanpa lihat sumber. Ya, tanpa lihat gawai, HP. Tepuk tangan untuk kelompok vokal. Kemudian sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Bisa nggak proyek tugasnya dikerjakan di rumah? Bisa. 2 minggu lagi dikumpulkan. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Sampai sini tidak ada pertanyaan apa ada? Nggak ada. Berarti kita semuanya maju dulu sini, berdiri semuanya. HP-nya kantongin, HP-nya kantongin. Kita baris, menghadap ke atas. Barisnya ada yang di depan dong. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Bikin 3 sat. Bikin 3 sat. Kita lakukan pendinginan, jalan dari sini ke sana, balik lagi sambil gerakan tangannya. Apa emang tetap di bawah yang nggak usah di sini. Yuk kita jalan aja ke sana. Satu, balik lagi. Stop, menghadapnya ke sini tetap. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Setelah itu kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hitungan ketiga, teriak bareng-bareng. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua.